kasih. Nama saya Pujiono dari pemandu peta. Ada yang perlu saya bantu, Bapak? Betul. Di situ ada monumen yang istimewa sekali nih, gambar patung Sudirman. Bisa lebih dekat, Pak? Oke, insya Allah. Saya cobakan. Iya. Di sini adalah Ya. ada salah satu ikon Museum Peta Bogor. Adalah yaitu patungnya Bapak Daidanco Sudirman. Betul. Pak Tadi Daidanco Bapak nyebutnya Sudirman. Bapak Daidanco. Daidanco Sudirman. Iya, Daidanco bisa dijelasin, Pak? Daidanco adalah bahasa Jepang atau berpangkat komandan batalion atau berpangkat mayor. Komandan batalion. Komandan batalion. Ya. Karena Pak Dirman setelah mengikuti pendidikan pemberantasan air di Bogor ini, Ya. beliau ditugaskan oleh Jepang menjadi komandan batalion peta di Kroya, Cilacap, Banyumas. Nah itu. Nah kenapa Pak Dirman terpilih atau Pak dijadikan ikon Museum Peta? Karena Pak Dirman itu adalah seorang peta dan salah satu orang yang menjadi Panglima Besar TKR. Cuma hanya satu orang yang menjabat Panglima TKR, yaitu Pak Dirman. Dari peta ini. Dari peta. Pak Dirman juga adalah salah satu orang pertama yang berpangkat jenderal. Jenderal menjabat Panglima TKR. Gitu. Bisa lebih dekat nanti. Boleh, Pak ya. Kameramen akan melihat monumen yang tingginya berapa nih, Pak? Kalau tinggi badan Pak Dirman atau tinggi badan ini? Ini. Ini tingginya kurang lebih sekitar 2 meteran, Bapak. 2 meteran. Iya, Pak. Ya. 2 meter lebih, Pak. Nah, gitu. Kalau yang di depan ini lebih tinggi ya kayaknya ya. Iya, karena ada tingkatannya beda. Gitu. Nah, kita arah sana nih, Pak. Ya, boleh. Biar teman-teman dari kamera juga, Bapak sebelah sini, Iya. melihat background kita nih, Jenderal Sudirman. Oke, dilanjutkan cerita tentang Pak Sudirman, Pak. Oke, saya ceritakan ya dari kiprah Pak Dirman, asal muasal Pak Dirman ya. Ya, saya akan sampaikan. Betul. Yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah salah satu putra yang terbaik bangsa Indonesia itu adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pak Dirman adalah putra dari Purbalingga, Banyumas, Jawa Tengah. Iya, Beliau dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916. Putra dari Bapak Karsit Kartawiraji dan Ibu Siem. Pak Dirman mempunyai adik yang namanya Bapak Samingan. Beliau terakhir menjabat sebagai Kepala Lapas Nusa Kambangan. Itu Tentara juga. bukan, tapi dia adalah orang sipil tapi menjabat sebagai Kepala Lapas Nusa Kambangan. Itu adiknya Pak Dirman. Karena Pak Dirman cuma 2 bersaudara, Pak Dirman dan Pak Samingan. Pada waktu kecil, Pak Dirman diasuh oleh pamannya yaitu Raden Cokro Sunaryo. Beliau pada waktu kecil, ya, beliau sekolah HIS di Wirotomo Cilacap, sama HIK di Solo. Karena nggak semua masyarakat atau pemuda Indonesia bisa sekolah di Belanda atau sekolah Belanda, karena pada itu hanya anak-anak tokoh-tokoh tertentu. Karena Pak Dirman diangkat anak oleh pamannya yaitu Raden Cokro Sunaryo selaku wedana di Rembang. Wedana kalau sekarang adalah camat. Pak, bicara Pak Sudirman, Betul. kalau secara dulu ada sejarah tanduk gimana? Ya, Oh, tanduk, betul. Oke, saya jawab. jadi dulu saya melihat dan membaca di sebuah sejarah bahwa perjuangan Pak Sudirman ini begitu amat berat Ya. dalam kondisi yang sedang sakit, tapi dia tetap bergerilya untuk membela dan mempertahankan negeri tercinta ini. Bisa ceritakan Pak? Oke, Bapak terima kasih. Ya, dengan Bapak siapa? Odoy. Pak Odoy. Oke, terima kasih Ohoy. Pak Odoy, Pak Ohoy. Itu pertanyaan sangat bagus sekali. Oke, akan kami jawab tentang kiprah Pak Dirman dalam melaksanakan perang gerilya. Pada tanggal 18 Desember 1940.
Tandu itu semua yang asli adalah 14 Bapak. 14. 14 itu bukan semuanya dibawa. Setiap perjuangan Pak Dirman melalui tahap demi tahap antara desa ke desa, kecamatan, kabupaten ke kabupaten, mereka sudah menyiapkan tandu. Semua ada 14, betul. Yang saya ketahui sampai sekarang tandu yang asli ada di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman, di mana tandu di sana itu, ya, tandu yang dipakai oleh Pak Dirman pada waktu Pak Dirman berjuang bergerilya dari Semanu sampai Bedono, Wonogiri, itu tandunya itu. Nah kalau yang ada di Satria Mandala itu dari Bedono sampai Pracimantoro dan selanjutnya yang masih tinggal 4. Nah setelah itu kembali lagi untuk perjuangan lagi saya. Nah Pak Dirman bergerilya kurang lebih memakan waktu 7 bulan dan menempuh dengan menggunakan tandu dan ada dokar juga dan digendong juga oleh ajudannya ada 2, Kapten Cokro Pranoro, Kapten Supardi Rustam, dan Dokter Mayor Suwondo, dokter pribadinya. Oke, cukup Pak Pujono. Ya. Pak Pujono sebagai pemandu ini bukan main. Lengkap sekali ceritanya. Tapi saya ingin tanya dulu. Boleh. Begitu terakhir Pak Dirman berjuang itu wafat di mana dan usia keberapa? Oke, selanjutnya Pak Dirman yaitu setelah bergerilya kembali ke Yogyakarta melalui tandu dari Nawan ke Sleman, dari Kalasan sampai Yogyakarta memakai mobilnya sekarang masih ada, dijemput oleh Brigjen TB Simatupang. Kalau dulu Jenderal Mayor, sekarang Brigjen. Nah, sama Mayor Mister Suharso dan supirnya namanya Kopral Paiman. Serta Pak Dirman menerima gelar pasukan yang dipimpin oleh Kol Soeharto. Pak Dirman kembali ke Bandaan. Nah, beliau juga diperiksa oleh dokter, paru-parunya sudah tidak aktif kembali. Akhirnya Pak Dirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950.